Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan 10 akan mempresentasikan materi manajemen laboratorium dengan materi bekerja dengan peralatan laboratorium. Kelompok ini beranggotakan Elni Fatimah, Azizah Amatu Zikrah, Miftahul Zofia, dan Wardatul Aini. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Azizah Amatu Zikrah. Kepada Azizah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Next slide. Oke. Next dah. Jadi submateri yang pertama adalah pedoman keselamatan akan bahaya listrik di laboratorium. Jadi sebelum kita bekerja di laboratorium, kita hendaklah mencegah hal-hal yang akan menjadi bahaya yang berhubungan dengan listrik di laboratorium. Tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu kita harus mengetahui perangkat-perangkat keselamatan yang ada di dalam lab. Contohnya itu alat pemadam api, kotak P3K, dan telepon dan nomor-nomor darurat. Next dah. Bahaya yang pertama dan yang paling sering terjadi adalah sengatan listrik. Sengatan listrik biasanya disebabkan oleh aliran arus listrik yang dikenai oleh tubuh. Tingkat keparahannya itu bergantung pada besarnya arus listrik. Biasanya sengatan arus listrik di atas 10 mA dapat menyebabkan nyeri otot yang cukup parah sehingga korban kesulitan melepaskan konduktor akibat kejang otot. Tindakan pertama yang harus dilakukan saat tersengat listrik adalah memisahkan konduktor dengan bagian tubuh yang terkena kontak untuk mencegah arus meningkat sampai pada level yang dapat mematikan. Next dah. Yang kedua itu hal yang bisa kita lakukan adalah grounding peralatan. Grounding ini merupakan hal yang sangat penting. Jika grounding tidak tepat dapat menyebabkan error, bising, ataupun banyak masalah lainnya. Grounding pada peralatan listrik dapat mencegah terjadinya sengatan listrik. Instrumen dan peralatan listrik memiliki casing yang secara elektrik sudah diinsulasi dari kabel-kabel yang mengalirkan arus listrik. Insulasi tersebut dilakukan dengan cara insulasi pada kabel-kabel listrik sehingga tidak mudah pegawai-pegawai di laboratorium tidak mudah tersengat oleh kabel-kabel listrik. Next. Secara umum, tindakan pencegahan ketika bekerja di laboratorium adalah yang pertama, jangan bekerja sendirian jika bekerja dengan peralatan listrik yang bertegangan tinggi. Yang kedua, ketika merakit, membongkar, atau memodifikasi eksperimen atau proyek, aliran listrik harus diputus dari peralatan. Yang ketiga, lakukan pengukuran pada sirkuit aktif atau kapasitor dengan menggunakan alat ukur yang pegangannya terinsulasi dengan baik, serta menjaga salah satu tangan tetap di belakang tubuh atau di dalam saku. Next dah. Selanjutnya, setelah memutus aliran listrik, kosongkan isi kapasitor yang ada di sirkuit, dan jangan langsung yakin dengan kapasitor-kapasitor yang seharusnya dalam kondisi kosong. Jika menggunakan kapasitor elektrolit, jangan menggunakan tegangan yang berlebihan, menggunakan arus AC, dan jangan menghubungkan dengan keadaan polaritas yang terbalik. Selanjutnya, berhati-hatilah dalam menggunakan peralatan yang dapat menyebabkan arus pendek jika terhubung dengan elemen-elemen sirkuit yang lain. Next. Nah, jika terjadi kontak antara seseorang dengan listrik dengan tinggi, segera matikan sumber listrik. Dan jangan coba menarik orang tersebut kecuali jika kita dalam keadaan terinsulasi. Jika korban tidak bernafas, segera beri bantuan pernafasan secepatnya sampai korban tersadar dan segera hubungi pihak rumah sakit. Selanjutnya, periksa spesifikasi kabel jika menggunakan arus tinggi. Kemudian hindari menyentuh secara bersamaan logam selubung, sirkuit, serta pipa-pipa di laboratorium yang terhubung ke tanah seperti pipa air. Jangan pernah menyentuh peralatan listrik jika sedang berdiri di atas lantai basah atau lantai logam. Memakai cincin atau jam tangan di laboratorium listrik dapat membahayakan karena benda-benda tersebut dapat bertindak sebagai elektroda pada tubuh manusia. Jika bekerja dengan mesin-mesin berputar, masukkan dasi dan kalung ke dalam baju. Jangan membuka sirkuit motor DC karena pada kecepatan tinggi dapat menyebabkan ledakan. Next. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Azizah. Selanjutnya, bekerja dengan gas mampat.
Panduan umum untuk bekerja dengan gas mampat. Yang pertama, hanya izinkan pegawai yang terlatih untuk melakukan operasi tekanan tinggi. Yang kedua, hanya gunakan komponen yang sesuai selama perakitan peralatan dan pipa bertekanan. Kemudian, hindari regangan dan retakan tersembunyi akibat penggunaan alat yang tidak sesuai atau daya berlebih. Yang keempat, jangan memaksakan ulir jika terasa seret, dan kemudian gunakan lapisan tel-on atau pelumas ulir yang sesuai. Yang keenam, periksa semua tabung dan ganti jika perlu. Yang ketujuh, lindungi semua reaksi di bawah tekanan. Jangan mengisi autoklav dan bencana reaksi bertekanan lainnya lebih dari separuh sehingga ada ruang tersisa untuk penambahan cairan jika dipanaskan. Tempelkan tanda peringatan yang mudah dilihat saat reaksi bertekanan sedang berlangsung. Kemudian patuhi tindakan keselamatan khusus untuk perangkat gas mampat seperti yang ada dalam daftar berikut. Perangkat pelepas tekanan, peralatan plastik, pengukur tekanan, katup pipa, tabung, peralatan kaca, dan aplikasi pita tel-on. Next. Kemudian menangani silinder gas mampat. Yang pertama, pembelian. Jangan terima silinder gas mampat jika tanpa label. Jika isi silinder tidak bisa diidentifikasi, tandai sebagai isi tidak diketahui dan hubungi pabrik. Labeli silinder gas mampat dengan jelas menggunakan label tahan lama yang tidak bisa dilepaskan dari silinder, seperti stensil atau stempel pada silinder. Jika memungkinkan, sediakan label untuk menuliskan nama pengguna dan tanggal penggunaan. Beri kode warna untuk membedakan gas-gas berbahaya. Jangan bergantung pada kode warna pabrik. Kode tersebut mungkin berbeda antar perusahaan. Yang ketiga, labeli dengan jelas semua saluran gas yang berasal dari pasokan gas mampat untuk mengidentifikasi gas, laboratorium yang dialiri, dan nomor telepon keadaan darurat yang sesuai. Yang keempat, ikat atau rantai silinder gas ke dinding atau bagian atas bangku dengan kencang. Di area rawan gempa, gunakan lebih dari satu tali atau rantai. Pisahkan tempat penyimpanan silinder gas dari tempat penyimpanan bahan kimia lainnya. Idealnya, simpan silinder gas di kurungan terkunci dan amankan ke dinding. Letakkan kurungan di luar gedung. Next. Simpan kelas gas yang tidak sesuai secara terpisah. Jangan simpan korosif di dekat silinder gas atau silinder gas mampat. Uap korosif dari asam mineral bisa merusak tanda dan katup. Jauhkan gas yang mudah terbakar dari zat reaktif yang meliputi oksidator dan korosif. Untuk informasi lebih lanjut tentang penyimpanan gas yang mudah terbakar. Dan kemudian, tempelkan tanda di tempat penyimpanan gas mampat yang mudah terbakar. Pisahkan silinder kosong dari silinder penuh. Jika silinder tidak digunakan lagi, tutup katup, bebaskan tekanan dalam regulator gas, lepaskan regulator, dan tutup silinder. Jangan biarkan silinder di area penyimpanan bongkar muat. Yang terakhir, kembalikan silinder ke pemasok jika Anda sudah selesai menggunakannya. Next. Kemudian penanganan dan penggunaan. Yang pertama, tangani silinder gas dengan hati-hati. Biarkan tutup pelindung katup di tempatnya hingga silinder siap digunakan. Angkut silinder dengan kereta silinder beroda yang disetujui dan lengkapi dengan tali atau rantai pengaman. Yang kedua, amankan masing-masing silinder gas mampat dengan menggunakan penjepit dan sabuk atau rantai antara pinggang dan bahu. Letakkan silinder di area yang berventilasi bagus. Pastikan katup silinder putar di bagian atas selalu bisa diakses. Tutup katup silinder jika peralatan tidak digunakan. Untuk melepas penutup atau membuka katup, hanya gunakan alat yang disediakan oleh pemasok silinder. Jika memungkinkan, buka katup pada silinder yang berisi gas yang menyebabkan iritasi atau beracun. Latih pegawai agar berdiri berlawanan arah angin dengan katup yang diarahkan menjauhi pegawai. Buka katup hanya di dalam tutup bahan kimia laboratorium atau lemari silinder yang terancang khusus. Next. Kemudian pencegahan kebocoran. Yang pertama, periksa secara teratur apakah ada kebocoran pada silinder dan selang. Gunakan detektor kebocoran gas mudah terbakar atau cari gelembung setelah selang dan silinder diberi air sabun atau larutan 50% gliserin air. Jangan gunakan sabun atau larutan lain untuk menguji kebocoran oksigen karena berpotensi menyulut api. Gunakan regulator tekanan untuk menjaga agar tekanan hantar dan tingkat aliran memadai. Hanya pegawai terlatih yang boleh memperbaiki atau mengubah regulator. Jangan sekali-sekali menggunakan minyak atau gemuk di katup regulator atau katup silinder karena zat-zat ini bisa bereaksi dengan beberapa gas seperti oksigen.
Periksa regulator sebelum digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada benda asing dan regulator tersebut cocok untuk gas tertentu. Semua regulator tekanan harus dilengkapi dengan katup pegas pelepas tekanan. Jika digunakan di silinder yang berisi gas berbahaya, beri ventilasi katup pelepas menuju tudung kimia laboratorium atau lokasi aman lainnya. Next. Menangani kebocoran. Silinder gas yang bocor adalah bahaya serius yang mungkin memerlukan proses evakuasi area dengan segera dan menelepon lembaga tanggap darurat. Hanya pegawai terlatih yang boleh berusaha menangani kebocoran. Jika terjadi kebocoran, jangan membebankan ketegangan berlebih terhadap katup yang macet. Kenakan PPE atau peralatan perlindungan diri yang tepat, yang biasa dilengkapi alat bantu pernafasan mandiri atau respirator saluran udara saat memasuki area tempat terjadi kebocoran. Berikut ini panduan untuk menangani kebocoran berbagai jenis gas. Hubungi pemasok gas untuk mendapatkan informasi dan panduan khusus. Gas yang mudah terbakar, lembab, atau pengoksidasi. Jika aman, pindahkan silinder yang bocor ke area terisolasi yang jauh dari bahan yang mudah terbakar. Jika gas tersebut mudah terbakar atau merupakan agen pengoksidasi, pasang tanda yang menyatakan bahaya dan peringatan. Hati-hati saat memindahkan silinder bocor yang berisi gas yang mudah terbakar sehingga tidak terjadi penyulutan yang tidak disengaja. Jika memungkinkan, pindahkan silinder bocor ke tutup bahan kimia hingga silinder habis. Next. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elni Fatimah. Kepada Elni dipersilahkan. Baiklah. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Elni Fatimah. Saya akan menjelaskan tentang bekerja dengan tekanan dari suhu tinggi dan suhu rendah. Pertama, kita akan mempelajari tentang sumber iklim bekerja dengan tekanan dan suhu tinggi. Iklim kerja panas bermula dari munculnya energi panas yang berasal dari sumber panas yang dipancarkan langsung atau melalui perantara dan masuk ke lingkungan kerja dan menjadi tekanan panas sebagai beban tambahan bagi tenaga kerja. Isinya penggunaan berbagai alat dan mesin serta material dalam proses produksi di industri di Indonesia itu juga merupakan salah satu sumber dari iklim kerja dengan tekanan dan suhu tinggi. Serta sumber lainnya itu sinar UV. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan pertukaran panas di antara tubuh dengan lingkungan itu ada beberapa macam, yaitu ada panas konduksi, panas konveksi, panas radiasi, dan juga panas penguapan. Dimana kalau panas konduksi ini biasanya itu secara langsung gitu. Terus ada juga panas radiasi. Panas radiasi ini biasanya seperti dari radiasi dari matahari. Lanjut. Selanjutnya kita bicara tentang dampak bekerja dengan tekanan suhu tinggi dan suhu rendah. Tenaga kerja yang terpapar panas melebihi nilai ambang batas atau NAD yang diperkenankan tidak akan menimbulkan penyakit yang berdampak pada menurunnya produktivitas kerja, menyebabkan penggunaan gangguan pada fisiologis dan fisiologis pada tenaga kerja tersebut. Sinar UV yang disiarkan dalam jangka pendek itu bisa menyebabkan kulit kita terbakar, bahkan nanti juga dapat meningkatkan risiko terkena kanker kulit. Pada respon fisiologis yang terjadi, itu biasanya itu dapat berupa vasodilatasi, peningkatan denyut nadi, dan suhu tubuh intinya. Jadi kalau kita bekerja secara fisiologis itu, bekerja dengan suhu tinggi itu dapat menyebabkan vasodilatasi, peningkatan denyut nadi kita, dan suhu tubuh kita. Terus, tenaga kerja yang terpapar oleh panas, secara terus-menerus itu dapat menyebabkan terjadinya heat rash, cramp, sinkop, reaction, stroke, malaria, dehidrasi, dan hipertermi. Untuk penjelasannya, Oke, sekarang kita akan membahas tentang bahaya bekerja pada tekanan tinggi. Untuk bekerja pada tekanan tinggi itu ada dua dampaknya, itu bisa dampak secara langsung, dan ada juga bahayanya secara tidak langsung. Pertama itu kita bahas tentang bahaya tidak langsung. Itu pada penyelam, di mana nanti itu akan menyebabkan suatu saturasi ketika di dalam air. Ketika kita naik secara tiba-tiba ke permukaan, itu akan menyebabkan supersaturasi terhadap udara biasa. Di mana supersaturasi ini merupakan udara yang terlarut dalam jaringan tubuh kita itu akan menjadi gas yang masih berupa gelembung-gelembung gas yang akan masuk ke dalam sirkulasi kita, sirkulasi dan sempat ke dalam jarak yang dipilih kita.
itu biasanya disebut juga dengan penyakit dekompresi. Jadi secara tidak langsung itu, bekerja pada tekanan tinggi itu dapat menyebabkan penyakit dekompresi. Terus secara langsung, bekerja pada tekanan tinggi itu bahayanya itu menyebabkan baru trauma, yaitu sebuah kerusakan jaringan tubuh akibat tekanan langsung. Moderator. Belum lagi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang penyakit akibat bekerja pada suhu tinggi. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, itu ada head stress, head rest, sama head exhaustion. Lalu kita bahas tentang head stress. Head stress itu merupakan suatu total beban panas yang diterima oleh tubuh, dan di dalamnya merupakan gabungan dari beban kerja secara fisik, faktor lingkungan, maupun faktor pakaian yang kita pakai. Jadi head stress ini dapat disebabkan oleh faktor fisik sendiri, ada pengaruhnya juga faktor lingkungan, serta faktor pakaian yang kita pakai gitu. Contohnya salah satu dari head stress-nya adalah dehidrasi gitu. Nah ini kita bahas tentang dehidrasi. Dehidrasi itu dapat terjadi karena penguapan yang berlebihan yang dapat mengurangi volume darah. Kemudian pada tahap awalnya, aliran darah akan menurun sehingga otak akan kekurangan asupan oksigen. Terus ada head rest. Head rest itu merupakan suatu kondisi yang biasa terjadi pada yang biasanya terjadi gitu. Contohnya itu weekly head yang terlihat seperti besar merah pada tubuh kita itu merupakan suatu akibat jadi penyumbatan pada kelenjar keringat kita sehingga tubuh kita itu kayak ada bekas pada kulit itu ada seperti besar merah gitu. Lalu ada head exhaustion itu merupakan disebabkan karena adanya kekurangan cairan dalam tubuh kita atau kekurangan cairan elektrolit gitu. Selanjutnya kita masuk ke penyakit akibat bekerja pada suhu dingin. Pertama kita kenal dulu maksud dengan bekerja suhu dingin itu bagaimana. Jadi suhu dingin itu biasanya itu adalah kondisi di mana suhu udara itu berada di bawah normal gitu. Atau biasanya itu suhu dingin itu berada di kurang dari 14 derajat Celcius. Biasanya penyakit-penyakit yang menyebabkan kita bekerja pada suhu dingin itu seperti hipotermia, itu penurunan suhu tubuh atau keringan dari suhu normal gitu. Terus ada juga bekerja dengan suhu dingin juga dapat mengakibatkan dehidrasi seperti kita bekerja pada suhu tinggi, di mana itu merupakan gangguan dalam keseimbangan cairan atau air pada tubuh kita. Terus nanti kalau kita bekerja pada suhu dingin juga menyebabkan mimisan, kemampuan indera kita menurun, seperti kemampuan visual, pendengaran, kepekaan saraf, gitu. Terus juga menyebabkan kulit kita menjadi keriput. Terus ada juga frostbite. Jadi di mana tangan dan kaki kita tuh menjadi beku, di mana itu tuh jadi karena pembekuan kristal es di dalam jaringan tubuh kita. Apabila tingkat hal ini masih ringan, itu bisa sembuh. Nah, tapi kalau gejalanya udah kronis, seperti gejala itu kita pucat, terus terjadi perubahan pada warna kulit kita, nantinya akan menimbulkan gangguan yang harus jadi seperti itu kita harus melakukan amputasi gitu. Terus kita selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan kerja itu dengan suhu tinggi, sebenarnya itu lebih banyak menimbulkan permasalahan dibanding dengan lingkungan kerja dengan suhu rendah. Karena manusia itu lebih mudah melindungi diri dengan suhu rendah dibanding suhu tinggi gitu. Itu menurut Makmur pada tahun 2014. Jadi berdasarkan artikel Makmur yang kami ambil ini, di sini dijelaskan bahwa risiko untuk bekerja dengan suhu tinggi itu lebih banyak daripada risiko untuk bekerja pada suhu rendah. Sebenarnya risikonya sama saja, tapi kita manusia itu lebih mudah untuk menghangatkan tubuh daripada mendinginkan tubuh kembali setelah berada pada suhu panas yang tinggi gitu. Next, moderator. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara berlindung saat kita bekerja pada suhu tinggi. Yang pertama, kalau kita seandainya bekerja di luar ruangan, kita tuh untuk cara berlindung itu kita harus menggunakan krim dari matahari, terus kita harus lebih sering makan, terus kita tuh harus menghindari perubahan ekstrim suhu gitu. Jangan sudah dari panas kan langsung minum es gitu, nggak baik. Terus dari tempat yang terlalu panas terus pindah ke tempat yang terlalu dingin gitu lah maksudnya. Seperti yang dijelaskan di sini, di mana setelah kita berada di ruangan yang bersuhu panas, itu kita langsung mandi ke air dingin itu nggak baik sekali bagi kesehatan gitu, itu sangat berbahaya karena ini dapat menyebabkan hipotermia atau memicu serangan jantung gitu. Terus
saat kita mengalami kelelahan kerja, kita seharusnya segera coba pindah ke tempat yang lebih dingin atau lakukan istirahat. Gitu. Terus selanjutnya itu lebih meningkatkan kewaspadaan gitu. Maksud di sini kewaspadaan itu kita harus waspada ketika syuting itu, kita harus waspada dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu. Terus kalau kita bekerja di labor nih atau bekerja di dalam ruangan, saat kita bekerja bersama teman itu kita harus lihat juga kondisi teman kita, apakah teman kita itu merasa kuat itu yang panas atau enggak. Kalau seandainya dia tuh kita nampaknya itu ada satu perubahan, terus dia itu merasa terkuat, maka kita harus segera mengambil tindakan untuk menolongnya gitu. Biasanya itu, dan kita tuh juga harus tanggap untuk memberikan pertolongan secepatnya jika teman kita atau rekan kita itu mengalami head stress gitu. Next, moderator. Selanjutnya, bagaimana cara bekerja dengan suhu rendah? Kalau kita bekerja dengan suhu rendah, kita tuh harus makan pakaian yang berlapis, kita juga harus makan teratur, dan konsumsi multivitamin, minum air lebih dari 2 liter. Karena seperti tadi, bekerja dengan suhu tinggi maupun suhu rendah itu dapat mengakibatkan dehidrasi. Jadi, ketersediaan tubuh dalam tubuh air dalam tubuh kita harus kita cukupi seperti itu. Terus itu jangan melakukan head test berlebihan karena itu dapat menyebabkan finish lebih cepat. Terus untuk meminimalisir terjadinya bahaya ketika bekerja dengan suhu tinggi maupun suhu rendah, maka kita harus melakukan sosialisasi risiko bahaya udara dingin bagi kesehatan kita kepada pekerja gitu. Terus itu juga harus memenuhi jumlah kadar kalori di makanan kita jika bekerja pada musim yang dingin. Terus memakai pakaian yang terbuat dari kain sintetis seperti poliprop, popilen, tapi dengan sifatnya itu yang masih fleksibel gitu. Terus untuk selanjutnya itu kita tuh melakukan pelatihan cara aman bekerja pada suhu dingin. Serta menjelaskan memberikan penjelasan tentang pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terjadi penyakit akibat suhu dingin seperti hipotermia, frostbite atau radang dingin dan lain-lainnya. Terus untuk bekerja di suhu dingin sebaiknya kita memang harus memakai sarung tangan. Gitu. Moderator. Oke, untuk selanjutnya ke moderator. Terima kasih kepada Elmi Fatimah. Baiklah, untuk submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Wardatul Aini. Kepada Wardah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, perkenalkan saya Wardatul Aini. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai mengenakan peralatan perlindungan diri, keselamatan, dan keadaan darurat. Jadi, penting bagi setiap kita gitu untuk memerhatikan bahwa laboratorium itu merupakan lingkungan kerja yang aman. Jadi, di mana lembaga itu dia bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan keamanan dan darurat yang mana itu sesuai gitu untuk pegawai yang bekerja di sana. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu peralatan dan pakaian perlindungan untuk pegawai laboratorium. Untuk pakaian pribadi itu biasanya pakainya itu harus menutupi tubuh sepenuhnya. Harus mengenakan jas laboratorium dan selalu menggunakan pakaian pelindung jika ada kemungkinan bahwa pakaian pribadi tadi dia dapat terkontaminasi atau rusak karena bahan berbahaya kimia. Kalau misalnya itu harus mengikat rambut yang panjang dan hindari penggunaan pakaian longgar serta perhiasan. Selanjutnya ada alat perlindungan kaki, yaitu kita harus mengenakan sepatu, di mana di area tempat bahan kimia berbahaya, dan digunakan dan kerja mekanik dilakukan. Jadi banyak kasus yang terjadi akibat ini dan sebaiknya kita mengenakan sepatu keselamatan gitu. Selanjutnya perlindungan mata dan wajah. Jadi untuk itu kita harus kenakan kacamata keselamatan dengan dengan pelindung samping untuk bekerja di laboratorium, terutama dengan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya ada alat pelindung tangan. Jadi untuk alat pelindung tangan ini kita menggunakan
sarung tangan yang mana dia sesuai dengan derajat bahaya. Nah, untuk selanjutnya ada peralatan keselamatan dan darurat. Yang pertama itu ada isi dan penyimpanan. Jadi lembaga dia harus menyediakan peralatan keselamatan seperti perangkat pengendali tumpahan, pelindung keselamatan, peralatan keselamatan kebakaran seperti pemadam api, detektor panas dan asap, selang kebakaran, dan sistem pemadam api otomatis. Selain itu, lembaga juga harus menyediakan respirator, pancuran keselamatan, dan unit pencuci mata. Dan laboratorium juga harus menyediakan peralatan darurat seperti alat bantu pernafasan, yang mana ini hanya digunakan untuk pegawai terletih. Dan lembaga laboratorium juga harus menyediakan selimut untuk menyelimuti penderita cedera, menyediakan tandu, dan peralatan pertolongan pertama untuk situasi yang mana tidak biasa, yang mana dia memerlukan pertolongan pertama dengan segera. Ada inspeksi peralatan. Jadi, inspeksi peralatan darurat di laboratorium itu harus meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus melakukan pemeriksaan terhadap pemadam api, apakah ada segel yang rusak atau kerusakan dan tekanan indikator rendah gitu. Dan selanjutnya harus periksa alat bantu pernafasan paling sedikit sekali sebulan dan setiap kali selesai digunakan untuk menentukan apakah tekanan udaranya tetap sesuai. Selanjutnya harus dilakukan pemeriksaan pada unit pancuran keselamatan dan pencuci mata secara visual dan uji fungsi mekanisnya. Selain itu, ada dalam laboratorium itu harus ada penyusunan terhadap prosedur darurat. Jadi dalam manajer laboratorium itu harus menyusun prosedur darurat umum untuk menanggulangi kebakaran medis maupun kecelakaan laboratorium lainnya. Kalau bisa harus pasang nomor telepon untuk menelepon panggilan darurat dengan jelas di dekat semua telepon di area berbahaya, dan dilakukan pelatihan dan diberitahu kepada semua pegawai laboratorium tentang protokol untuk lembaga tertentu mereka. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Wardatul Aini. Sekian presentasi dari materi bekerja dengan peralatan laboratorium. Salah dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.